Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem informasi pelayanan apotik. Selanjutnya ada daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat anggota, narasi, normalisasi, ERD, tabel dan tipe data, mockup dan laporan, data tabel, skrip tabel, dan laporan. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Taufan Muhammad Ivan, Muhammad Ilham Firmansyah, Nisa Amalia, Michael Molete Pedro, dan Presedia Pratiwi. Selanjutnya ada penjelasan tentang narasi yang akan dijelaskan oleh Presedia. Narasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, sekarang sistem informasi memiliki peran penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mengolah data, mengumpulkan dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk membantu mengolah keakuratan data. Sistem informasi penjualan apotek adalah suatu kumpulan informasi yang mendukung suatu proses pemenuhan kebutuhan suatu informasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penjualan obat dalam satu kesatuan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Apotek adalah usaha perdagangan di bidang kesehatan yang juga memerlukan adanya sebuah sistem pengolahan data. Sistem yang kami buat ialah sistem pelayanan dalam pembelian obat pada apotek. Banyaknya data transaksi dan data obat, maka sistem ini akan membantu para apoteker. Disinilah sebuah sistem informasi dibutuhkan untuk menyimpan data penjualan obat dengan melakukan pengolahan sebuah sistem pengolahan data. Salah satunya sistem pengolahan data yang dibutuhkan yaitu sistem informasi penjualan yang berbasis komputer baik dari segi pendataan, persediaan obat, dan transaksi penjualan. Yang selanjutnya ada normalisasi yang akan dijelaskan oleh Taufan. Dari normalisasi yang buat, di normalisasi pertama kita memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tanggal lahir pasien, ID pegawai, nama pegawai, jabatan, status, ID obat, nama obat, harga obat, stok obat, ID pembayaran, tanggal, jumlah obat, dan total pembayaran. Lalu kita buat ke normalisasi kedua dengan membuat beberapa 4 tabel. Yang pertama ada tabel pasien, ID pasien sebagai primary key, lalu ada nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tempat tanggal lahir pasien. Lalu ada tabel pegawai dengan ID pegawai sebagai primary key, lalu ada nama pegawai, jabatan, dan status. Lalu ada tabel obat dengan ID obat sebagai primary key, dengan atribut lainnya ada nama obat, harga obat, dan stok obat. Lalu tabel terakhir ada tabel pembayaran dengan ID pembayaran sebagai primary key, dengan ada atribut tanggal, jumlah obat, dan total pembayaran. Lalu setelah itu kita merelasikan tabel dengan membuat 4 tabel. Tabel pertama ada ID pasien sebagai primary key dengan atribut lainnya nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tempat tanggal lahir pasien, dan ID pembayaran sebagai foreign key. Lalu juga ada tabel pembayaran dengan ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada tanggal, jumlah obat, total pembayaran, dan ID pegawai dan ID obat sebagai primary foreign key kepada tabel pembayaran. Yang selanjutnya ada ERD. Terdapat 4 entitas yaitu pasien dengan atribut nama pasien, alamat pasien, ID pasien, tempat tanggal lahir pasien, dan umur pasien. Lalu ada entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, tanggal, jumlah obat, dan total pembayaran. Lalu ada entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai, status, dan jabatan. Yang terakhir ada entitas obat dengan atribut ID obat, nama obat, stok obat, dan harga obat. Entitas pasien melakukan pembayaran. Lalu pembayaran diberikan kepada pegawai. Selanjutnya pegawai menyiapkan obat, dan yang terakhir obat diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada penjelasan tabel dan tipe data yang akan dijelaskan oleh Nisa Amalia. Sistem juga mempunyai tabel dan tipe data. Pertama ada tabel entitas pasien.
dengan atribut ID pasien, deskripsi ID pasien dengan tipe data double, lalu nama pasien, deskripsi nama pasien, tipe data varchar, alamat pasien, deskripsi alamat pasien dengan tipe data teks, dan TTL pasien, deskripsi tepat tanggal lahir pasien dengan tipe data date, lalu ada umur pasien, deskripsi umur pasien dengan tipe data integer, lalu ada tabel entitas obat dengan atribut ID obat, deskripsi ID obat dengan tipe data double, nama obat dengan deskripsi nama obat dan tipe data varchar, lalu ada stok obat, deskripsi stok obat dengan tipe data integer, lalu ada harga obat dengan deskripsi harga obat tipe data integer. Lalu ada juga tabel entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, deskripsi ID pegawai dengan tipe data double, lalu ada nama pegawai dengan deskripsi nama pegawai dan tipe data varchar, lalu ada jabatan dengan deskripsi jabatan pegawai dengan tipe data varchar, lalu ada status dengan deskripsi status user dengan tipe data char. Dan yang terakhir ada tabel entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, deskripsi ID pembayaran dengan tipe data double, lalu ada tanggal dengan deskripsi tanggal pembayaran dan tipe data date, lalu ada jumlah obat, deskripsi jumlah obat yang dibeli dengan tipe data integer, lalu ada total pembayaran dengan deskripsi total pembayaran dengan tipe data integer. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang mockup dan laporan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Untuk mockup login ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan keluhan. Untuk input data obat ada kode obat, nama obat dengan tabel nomor, kode obat, nama obat, harga jual, harga beli, dan jumlah stok. Untuk input tambah data obat ada kode obat, nama obat, jenis kemasan, stok obat, harga beli, dan harga jual. Untuk mockup input transaksi ada nota resep dengan tanggal, nama user, nomor resep, nama dokter, nama pasien, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah, bayar, dan kembalian. Untuk nota non resep ada tanggal, nomor nota, nama user, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah, total, bayar, dan kembalian. Untuk laporan, cetak laporan ada transaksi resep dan transaksi non resep dengan itu mulai tanggal sampai dengan dan diinput oleh. Untuk data transaksi resep ada mulai tanggal sampai dengan dan dicetak oleh. Untuk laporan ini ada data transaksi non resep ada mulai tanggal sampai dengan dan dicetak oleh. Dengan output transaksi resep ada tanggal, nomor nota, nomor resep, nama pasien, nama dokter dengan tabel kode, nama obat, jumlah obat, dan total. Dan untuk nota non resep ada tanggal, nomor nota dengan tabel kode, nama obat, jumlah obat, dan total. Yang selanjutnya ada penjelasan data tabel yang akan dijelaskan oleh Presidia. Di data tabel terdapat tabel pasien dengan primary key ID pasien, dengan atribut nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tempat tanggal lahir pasien. Juga terdapat foreign key ID pembayaran yang berelasikan dengan tabel pembayaran dengan primary key ID pembayaran beratribut tanggal, jumlah obat, total pembayaran, dan berforeign key ID pegawai dan ID obat yang berelasikan dengan dua tabel, yaitu tabel obat dan tabel pegawai. Di tabel obat terdapat primary key, yaitu ID obat yang beratributkan nama obat, harga obat, dan stok obat. Di tabel pegawai terdapat primary key dengan ID pegawai yang beratributkan nama pegawai, jabatan, dan status. Yang selanjutnya ada penjelasan skrip, tabel, dan laporan yang akan dijelaskan oleh Taufan. Untuk query-nya, ini query buat tabel. Yang pertama ada
membuat query untuk tabel pasien, yaitu seperti ini, create table dan masukkan data-datanya. Lalu yang kedua ada untuk membuat tabel pegawai, yaitu seperti ini, create tabel pegawai dan masukkan data-datanya. Lalu ini script tabel untuk membuat tabel obat. Query-nya seperti ini, create tabel obat dan masukkan data-datanya. Lalu sama tabel pembayaran juga, query-nya create tabel pembayaran dan dimasukkan data-datanya. Lalu ini adalah script untuk membuat isi data. Pertama ada tabel pasien, script-nya insert into patient values, lalu dimasukkan data-datanya seperti ini. Lalu yang kedua ada tabel pegawai, dengan query-nya insert into pegawai, values, lalu dimasukkan data-datanya. Lalu ada script untuk membuat tabel obat, script mengisi tabel obat, yaitu insert into obat values, lalu dimasukkan data-datanya. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran, dengan query-nya insert into pembayaran values, dan perlu dimasukkan data-datanya. Yang terakhir adalah script untuk membuat laporan, untuk merelasikan tabel pasien dengan pembayaran dengan cara membuat primary key dari tabel pembayaran menjadi foreign key, yaitu query-nya alter tabel pasien, lalu add foreign key ID pembayaran, reference pembayaran, ID pembayaran, on update cascade, on delete cascade. Lalu yang kedua, untuk merelasikan antara tabel pembayaran dan tabel pegawai dengan cara membuat primary key dari tabel pegawai menjadi foreign key tabel pembayaran. Query-nya seperti ini, alter tabel pembayaran, add foreign key, ID pegawai, reference pegawai, ID pegawai, on update cascade, on delete cascade. Lalu yang terakhir adalah untuk merelasikan tabel pembayaran dengan tabel obat. Dilakukan dengan cara membuat primary key dari tabel obat menjadi foreign key tabel pembayaran. Query-nya, alter tabel pembayaran, add foreign key, ID obat, reference obat, ID obat, on update cascade, on delete cascade. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.